Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Halo Sobat Oder, gimana kabarnya? 1 Mei 2026 sedianya adalah Hari Peringatan Buruh Internasional. Tapi mengapa di Jakarta mendadak batal? Ada Cak Widodo yang akan menyampaikan. Assalamualaikum Cak Widodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Indonesia dan Cak Jarot, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Padahal kita siap ya. Siap apa? Ikut demo menuntut apa? Oh ya, 11 tuntutan buruh itu Mas. Salah satunya adalah penghapusan outsourcing. Tapi katanya batal Cak. itu lebih bagus sebetulnya kalau tuntutan itu disampaikan tanpa harus mengerahkan massa, itu lebih bagus karena to the point saja gitu kan. Masalahnya selama ini karena tidak pernah direspon oleh publik, yang terjadi adalah pengerahan massa. Saya rasa ini satu situasi yang bagus lah pola-pola seperti ini. Tapi menarik, menjelang demo kan ada bos buruh, pentolan buruh, si Jumhur Hidayat, itu dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Artinya, saya sudah menduga tidak bakal terjadi demo. Karena apa? Bosnya buruh aja sudah masuk istana, apalagi mau di demo itu. Iya, ini di kasus pengangkatan Jumhur ini, Prabowo juga menang banyak. Jumhur ini kan memiliki sekitar 6 juta buruh. Suara 6 juta itu udah jelas dukung Prabowo nanti di 2029. Belum lagi Said Iqbal kan. Nah, ini saya rasa sekali lagi Prabowo menang banyak ini karena dia pinter mengelola politik dalam negeri. Berbeda dengan sebelumnya Jokowi ya kan, semua dianggap musuh. Nah, Jumhur ini kan orang yang pernah dipenjara sama Jokowi, termasuk juga Syahganda Nainggolan. Jadi ini harus dicontoh nih ya, kita harus fair ya bahwa Prabowo lebih akomodatif ya terhadap kaum oposisi. Ya Mas, di TV mau di media sosial, itu bukan soal buruh, tapi bagaimana pernyataan Prabowo, pidato Prabowo ketika acara di Cilacap yang menjelaskan kutipannya ini kita tayangkan lagi supaya Sobat Doda juga memahami kenapa masih terjadi polemik di antara pidato Prabowo dengan para pengkritiknya. Kita dengarkan sejenak, Mas. Tiap manusia boleh pilih. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepinter kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta, terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Ya, itu memang mengagetkan itu. Kalau kita simak ya pidato dari awal yang panjangnya sekitar 1 jam 15 menit, itu dari awal itu terus terang saya pribadi saya senang dengan pidato itu. Bagaimana membangun semangat nasionalisme, bagaimana Prabowo pembelaannya terhadap rakyat kecil, terhadap masyarakat yang tertindas, sampai dia tidak segan-segan untuk
menghukum para oligarki yang tidak mempunyai jiwa patriotisme. Saya rasa presiden harus seperti itu. Pemimpin harus menggerakkan kabinet dan juga masyarakat seperti itu sehingga kita punya harapan. Sekali lagi beda kan dengan Jokowi, jauh berbeda. Jadi ini sebetulnya salah satunya adalah mengoreksi dari cara kepemimpinan Jokowi dan kita dukung dan kita sambut. Hanya sayangnya, sangat sayang sekali di tengah-tengah pidato disisipkan soal isu kabur saja dan juga Indonesia gelap. Itu kan tidak ada angin, tidak ada bukan dalam waktu yang dekat. Itu kan sudah muncul sekitar 6 bulan lebih lah yang lalu, dan itu kan keresahan anak muda dan ditampilkan dalam sebuah medsos. Jadi jangan terlalu reaktif terhadap kritikan, apalagi masyarakat Indonesia sekarang ini kan mayoritas Gen Z yang sangat kritis terhadap pemerintah, tapi kan selama itu tidak melakukan kekerasan, pengerahan massa, kemudian memusuhi pemerintah, biarkan saja. Nah, kemarin ini tiba-tiba di tengah pidato yang memiliki heroisme tinggi, tiba-tiba muncul seperti itu. Saya menduga ini ada yang sedang menggarap Prabowo, sedang istilahnya dia terjebak pada situasi yang betul-betul tidak mengenakan buat Prabowo, karena ada sentimen yang seharusnya nggak usah dipelihara, nggak usah lagi disinggung-singgung soal kabur aja atau Indonesia gelap, apalagi kemudian menyebut nama kaburnya ke Yaman. Nah, Yaman itu kan identik dengan Anies Baswedan. Sementara Anies selama ini sudah diam, tidak pernah mengeluarkan pernyataan, membangun narasi atau dan lain sebagainya. Jadi janganlah Pak Prabowo, dan harus selektif memilih atau membaca teks-teks pidato yang sekiranya itu tidak menguntungkan Prabowo dan pemerintah. Benar, Cak Dodo. Ada tiga hal yang saya garis bawahi. Satu, pidato itu ditujukan kepada mereka orang-orang pinter yang tidak patriotik dan nasionalis. Ini adalah framing Prabowo bagaimana menjadi patriotik. Atau gini, kalau kamu kritik, kamu tidak patriotik. Nah, patriotik kan versinya Pak Prabowo ini, versinya rezim. Terus yang kedua adalah Indonesia gelap, matanya buram. Sekali lagi, Indonesia Gelap adalah gerakan yang diinisiasi oleh para milenial. Artinya Prabowo gelisah dengan aksi-aksi para milenial. Yang ketiga adalah seperti Cak Dulu sebutkan, pergi aja, kabur aja ke Yaman. Artinya apa? Yaman itu negara kita, Cak. Negara Arab, sahabat kita sendiri. Seperti halnya Yaman, dan kenapa nggak gini Pak Prabowo? Kabur aja ke Yordania yang Anda pernah kabur tahun-tahun sebelumnya itu. Iya, memang agak unik. Jadi ya mohon maaf ya, Yaman seperti kayak TPA Bantar Gebang ya, tempat pembuangan. Ya. Iya. Dikit-dikit Yaman. Kelihatannya kalau sudah bicara soal Yaman sudah selesai. Itu kamu, itu kamu, dan sebelah sini kita. Gitu. Jadi ada pembelahan, dan itu terjadi pada saat Anies menjadi calon presiden. Padahal sesungguhnya ada satu penjelasan bahkan dari PSI ya. Iya, Anies itu bukan dari zaman gitu loh. Anies itu ya orang pribumi, memang asalnya dari sana dan lahir dari sini. Memang kan kemudian tidak bisa dibohongi secara fisik, memang darah-darah Yaman memang tidak bisa dihapus. Nah, kemudian yang soal Gen Z yang kabur aja dulu ke luar negeri. Jadi pengertian kabur anak muda itu bukan kabur kemudian tidak punya nasionalisme. Kaburnya anak muda ketika dia mengeluarkan tagar itu adalah betapa sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Jadi mereka memilih kabur ke luar negeri dengan pekerjaan yang mungkin hampir sama, tetapi dengan gaji yang berlipat-lipat. Dan itu kan menjadi cita-cita anak muda sekarang gitu. Kenapa yang seperti itu dicurigai? Ditambah lagi kan pemerintah sendiri sekarang mengadakan menteri PMA ya, Ya memang. PMI, pekerja Migran. migran Indonesia. Kan pemerintah sendiri memfasilitasi orang-orang untuk keluar negeri, bekerja di luar negeri, baik yang bekerja informal, non formal maupun formal. Jadi apa sesungguhnya yang salah dengan kabur itu? Jadi sekali lagi itu sudah nggak populer lagi, narasi tentang kabur dan Indonesia gelap itu ditanggapi oleh Prabowo itu jangan lagi menanggapi itu, kan itu udah nggak populer dan nggak menarik, dan justru yang terjadi nanti a priori dan sinisme publik terhadap Prabowo. Jadi ini sekali lagi pesan untuk Prabowo untuk selektif terhadap di lingkungan Pak Prabowo sendiri, kita kira-kira siapa yang menjebak, karena kan 17 menteri orangnya Jokowi masih ada di sekitar Prabowo, dan 3 orang yang sangat vital itu ada di ring 1 Prabowo.
Pak Dudung, Hasan Nasri, dan Kodari. Itu semuanya orang Jokowi, itu harus hati-hati. Kalau kita lihat pidato Pak Prabowo kan jelas ya. Dia kayaknya membaca teks dan benar. Yang Anda kirimkan itu kan ada teks pidato Prabowo diunggah di sekretariat di akun Kementerian Sekretariat Negara. Jelas dari awal Assalamualaikum sampai penutup itu terbaca jelas. Ini sobat saudara saya saya tayangkan nih bagaimana pidato jelaskan ada kalimat kabur aja, ke Yaman dan segalanya. Pertanyaannya adalah Pak Prabowo ini tidak reaktif, tidak spontan. Ini tertulis, tersusun rapi. Pertanyaannya, apakah Prabowo yang menyusun sendiri atau ada penulis pidato presiden? Biasanya kan ada penulis. Pak Harto zaman dulu ada Yusril Iza Mahendra. Nah sekarang ini ada dua orang yang buat pidato. Pertanyaannya, apakah penulis pidato itu hanya menuangkan editor atau gagasannya ada di Pak Prabowo? Kalau yang Anda sebutkan kecolongan, bisa juga seperti ini, Cak. Jadi sebetulnya kemarin saya sempat ngobrol sama Sanggada Nainggolan, yang Nah, kita tahu dia juga sekarang sudah agak dekat dengan Pak Prabowo, dengan pemerintah, yang kemarin datang bersama Rocky Gerung untuk mengawal Jumhur Hidayat waktu pelantikan di istana. Jadi itu harus dicek apakah betul itu naskah formal yang dibaca Prabowo, atau Prabowo secara apa namanya, improvisasi. Kalau Pak Sanggana bilang itu Prabowo improvisasi. Jadi memang Pak Prabowo itu seperti Bung Karno, suka meledak-ledak, suka berbicara tanpa teks. Kalaupun ada teks itu hanya kertas, mungkin hanya kisi-kisi. Jadi Sanggana meyakini bahwa itu improvisasi dan memang mestinya tidak keluar si kalimat itu. Jadi, tapi itu improvisasi, kata Sanggana. Tetapi kalau orang-orang sekeliling Pak Prabowo sadar, mestinya tidak dicantumkan dalam eh, portalnya pemerintah resmi dan sekretariat negara. Itu kan ada seperti tadi Cak Carut bilang, dari ujung atas surat sampai akhir semua adalah hasil apa namanya, ide, narasi teks yang ide. diterbitkan oleh pemerintah. Artinya itu kan resmi. Jadi ini sekali lagi Pak Prabowo harus, yang seperti ini tim komunikasinya harus bisa lebih paham bagaimana sebuah teks, sebuah narasi atau sebuah pidato itu apakah betul-betul direspon dengan baik oleh masyarakat atau justru menimbulkan kontraproduktif dari pidato yang sudah bagus itu. Iya, Sobat Dader, barangkali masih ingat ketika hasil rumusan DPR tentang soal undang-undang tembakau ya. Itu kan dulu tidak ada, dalam sidang ada, tapi tiba-tiba dimasukkan. Jadi ada pasal susupan. Mungkin seperti ini, Sa. Seperti halnya yang terjadi Pak Prabowo. Karena apa? Di akun Sekretariat Negara itu jelas. Setiap kalimat, setiap dari awal sampai akhir itu ada penjelasan, silakan kabur aja ke Yaman. Penulisnya adalah penulis pidato Pak Prabowo. Presiden, ini Dirgayusa Setiawan. Ini anaknya Boyke Setiawan yang pendiri, ini temannya Pak Prabowo. Teman dekat Pak Prabowo, orang yang merawat kesehatan Pak Prabowo. Boyke ini adalah pendiri sekolah SMA Taruna Nusantara. Jadi, tapi menurut Dirgayusa kepada Tempo kapan hari, dia menjelaskan, saya hanya editor. Jadi apa gagasan Pak Prabowo, saya tuangkan, kemudian dibaca ulang oleh Pak Prabowo. Artinya, Pak Prabowo sadar. Atau yang kedua, ini adalah kerjaan termul di lingkungan istana yang tiba-tiba menyusupkan seperti halnya undang-undang yang disusukan oleh orang-orang di sekitar DPR. Kalau undang-undang, kalau pidato Prabowo ya orang-orang istana ini, Cak. Iya, sebetulnya kalau kita melihat budaya dan kebiasaan bagaimana teks pidato itu dibikin, itu awalnya adalah dari penyelenggara, kemudian dikirim ke panitia, panitia dikoreksi. Prosesnya seperti itu, alurnya seperti itu. Saya pernah mengalami sendiri ketika saya menjadi panitia Indonesia Petroleum Association tahun 2015, waktu itu Menteri Energinya Pak Indroyono. Mohon maaf, itu pidato saya yang bikin. Jadi kan rencana Presiden Jokowi mau hadir. Hmm. Nah, karena panitia kita harus menyiapkan seluruh pidato, termasuk pidatonya Presiden. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, itu yang menyiapkan pidato itu saya. Kan dikirim ke panitia, panitia dikirim ke Sekretariat Presiden. Ternyata tidak banyak yang diubah. 99% masih bikinan saya gitu. Jadi kalau istana tidak memiliki filter yang bagus, maka bisa terjadi kecolongan-kecolongan. Bayangkan kalau pidato yang saya bikin saat itu menyimpang jauh,
kan sama aja mencelakakan presiden. Tetapi kan tidak waktu itu. Nah, kaitannya dengan hari ini bisa jadi ini panitia groundbreaking yang bikin kan, poin-poinnya, macam-macamnya dan lain sebagainya. Tetapi lingkungan istana sendiri tidak care atau mungkin tidak memahami atau mungkin pengetahuannya terbatas tentang bagaimana politik Indonesia ini saat ini yang sedang dibangun oleh bagaimana Pak Prabowo dan berjuang keras dari kerusakan 10 tahun yang lalu, mereka nggak sadar bahwa Prabowo ini harus didukung. Prabowo ini presiden yang memang betul punya niat baik untuk memperbaiki bangsa. Jangan hanya kesalahan sedikit kemudian di blow up. Nah, sekali lagi, ini lingkup internal circle-nya Prabowo di ring 1 ini harus diwaspadai. Karena hal-hal seperti ini pasti akan terulang. Dan publik menganggap bahwa ini settingan, maksudnya ini memang didesain untuk mengatakan itu, bahwa kemudian klarifikasinya adalah itu sifatnya improvisasi, ya monggo aja kan. Tapi publik sudah kadung percaya, wah ini nggak benar nih pembisiknya presiden atau pembuat teks pidatonya pasti tidak benar. Kan itu yang terjadi. Orang-orang sekitar Prabowo yang sekarang kelabakan di dialog di televisi swasta ya itu disebutkan ada politisi Gerindra yang mati-matian ya karena namanya Gerindra ya politisi itu membela matian bahwa Pak Prabowo memang seperti itu gaya bahasanya gaya intonasinya kenapa dia menyebutkan tidak patriotik ya seperti halnya tapi dibantah juga oleh lawan bicaranya hendaknya Pak Prabowo hati-hati ya pesannya juga tidak hati-hati seperti yang saya sampaikan hati-hati dengan sekitar istana sampai kasih closing statement karena sudah siang ini Cak. Betul sekali Pak. Jadi dengan keberadaan Pak Prabowo seperti itu yang berapi-api, yang kalau sudah menemukan isu yang menarik dia kadang-kadang lepas kontrol, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh orang sekeliling Prabowo yang mempunyai niat tidak baik, mempunyai niat mungkin tidak punya patriotisme. Tapi sekali lagi ini sebagai wartawan yang harus menghadirkan dua sisi pendapat supaya independen, supaya imbang. Jadi Pak Prabowo itu kemarin itu ketika pidato dan mengeluarkan pernyataan Yaman itu yang terkabur dan ya dua hal kabur dan Yaman itu yang terlintas di Pak Prabowo katanya ini Reza Khalid yang kabur sampai sekarang mafia migas yang kabur yang sudah disidik sama kejaksaan kabur dan kemudian Yaman kebetulan Reza Khalid kan Arab juga kira-kira seperti itu jadi mudah-mudahan bisa ada pemahaman yang lain ya tentang keseleo lidahnya Pak Prabowo berkaitan dengan Indonesia gelap dan kabur ke luar negeri. Saya berharap Pak Prabowo tidak perlu khawatir, tidak perlu apa. Ini kritikan, kalau mau menjelaskan kabur aja ke Jordania. Tapi bersama suara dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.